Hari ini saya mau membaca sebuah buku yang berjudul Daud dan Jalut. Tetapi perhatikan tulisan ini, cerita bergambar dari Al-Quran, cerita bergambar dari Al-Quran. Berarti kalimat cerita bergambar dari Al-Quran itu merujuk pada narasi kisah-kisah dalam Al-Quran yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambaran ya teman-teman. Nah, mari kita lihat apakah narasi-narasi yang ada pada buku ini benar terdapat dalam Al-Quran atau tidak. Saya akan membacakan buku ini dan silakan pasang telinga dengan baik. Kebangkitan kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel telah dijajah oleh bangsa Palestina beratus-ratus tahun lamanya. Bangsa Palestina itu dipimpin oleh Jalut, seorang raja berbadan besar yang sangat kejam. Ketika itu, kaum Bani Israel harus hidup berpindah-pindah di negeri lain. Mereka hidup menderita dan menyedihkan. Kemudian Allah menurunkan seorang nabi untuk membimbing mereka. Nabi itu bernama Samuel. Nabi Samuel tahu bagaimana penderitaan kaumnya, tapi ia tidak ingin langsung menolong kaumnya. Ia ingin kaumnya bangkit terlebih dulu, karena ia tahu bahwa sifat kaumnya yang buruk, yaitu tidak mau berjuang dan tidak menurut pada pimpinan. Penderitaan yang sangat menyakitkan itu akhirnya membuat kaum Bani Israel bangkit. Mereka ingin melepaskan diri dari penjajahan. Mereka bertekad untuk merebut kembali tanah airnya. Tapi mereka tidak punya pemimpin yang mampu. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Samuel untuk meminta petunjuk. Siapa yang pantas mereka angkat sebagai pemimpin? Sebenarnya aku tahu akan penderitaan kalian. Tapi karena watak kalian yang buruk, aku tunggu sampai kalian bangkit dahulu, kata Nabi Samuel. Ya, kami kini telah sadar. Kami ingin bangkit merebut tanah air kami. Salah seorang dari mereka mengaku. Tapi kami tidak punya pemimpin. Tolong angkatlah seseorang yang mampu untuk memimpin perjuangan ini, pinta mereka. Baiklah, aku akan bermunajat kepada Allah, karena memilih pemimpin itu bukan hal yang mudah. Nabi Samuel menyanggupi untuk menolong mereka. Malam harinya, Nabi Samuel bermunajat kepada Allah. Allah memberinya petunjuk untuk mengangkat Talut menjadi jenderal perang. Keesokan harinya, Nabi Samuel segera mencari seseorang yang bernama Talut itu. Talut adalah seorang pemuda desa yang miskin, tapi ia berbadan kuat, cerdas, dan jujur. Talut kaget ketika Nabi Samuel memberitahunya bahwa Allah telah memilih dia menjadi pemimpin kaum Bani Israel. Samuel membawa Talut menuju kerumunan orang yang telah menunggu di depan rumahnya. Ini adalah Talut yang akan menjadi pemimpinmu, Nabi Samuel mengumumkan. Tapi mereka kecewa karena Talut adalah pemuda miskin dan bukan bangsawan. Bukankah Talut adalah seorang penggembala? Tanya seseorang. Kami tidak akan menerima Talut karena dia hanyalah seorang penggembala yang miskin. Apalagi dia bukan bangsawan. Saya kira kami punya seseorang yang lebih pantas dari dia, yaitu putra dari Lawei, keturunan dari Yahudsa, yang selalu menjadi pemimpin, kata yang lainnya. Nampaknya mereka tidak puas dengan keputusan Nabi Samuel, sehingga mereka menggunakan segala alasan untuk menolak anjuran Nabi Samuel. Dengan tenang, Nabi Samuel berusaha mempengaruhi mereka untuk menerima Talut. Wahai kaumku, saya kira Allah mengenal dia lebih dari kalian semua. Allah memilih dia karena dia memenuhi syarat-syarat utama, seperti bijaksana, memiliki budi pekerti yang luhur, cerdas, dan memiliki pengetahuan yang luas. Lebih dari itu, Allah telah memberkatinya, kata Nabi Samuel. Buktikan kalau Allah telah memberkati dia, kata mereka lagi. Buktinya adalah Talut telah menemukan tabut, peti wasiat Nabi Musa. Bukankah tabut telah hilang bertahun-tahun lamanya, sehingga kalian menjadi lemah dan menderita? Tabut itu sekarang ada padanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel, orang-orang Bani Israel itu terdiam sejenak. Mereka saling berpandangan. Sepertinya mereka baru sadar bahwa setelah hilangnya tabut, yang merupakan tempat dari wasiat Nabi Musa itu, hidup mereka jadi penuh penderitaan di bawah penjajahan. Mana peti itu sekarang? Seseorang dari mereka bertanya. Peti itu sekarang berada di rumah Talut. Kalau kalian ingin membuktikannya, ambillah peti itu sekarang juga. Beramai-ramai mereka menuju ke rumah Talut. Dan benarlah, di dalam rumahnya, mereka berhasil menemukan tabut yang telah lama menghilang. Akhirnya, mereka menerima Talut menjadi pemimpin mereka. Mereka mengangkat Talut menjadi pemimpin dan jenderal perang. Talut dikukuhkan langsung oleh Nabi Samuel di depan kaum Bani Israel. Sejak saat itu, ia menjadi pemimpin atau raja dari kaum Bani Israel. Yang ingin saya soroti pada tulisan ini yaitu pertama, nama Samuel, kedua, Talut, dan ketiga, Talut dikukuhkan langsung oleh Nabi Samuel. Tentang tabut di sini, tabut versi Islam di sini adalah peti wasiat Nabi Musa.
yang mana tabut, yaitu peti wasiat Nabi Musa, telah hilang bertahun-tahun lamanya. Jadi maksud dari peti wasiat Nabi Musa di sini adalah merujuk kepada tabut perjanjian. Kemudian tentang talut yang dikukuhkan langsung oleh Nabi Samuel, artinya adalah Nabi Samuel mengumumkan dan menetapkan Talut sebagai pemimpin atau raja Bani Israel. Mari kita bandingkan dengan Alkitab tentang tabut perjanjian Allah. Kita tahu bahwa tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel pada zaman dulu berdasarkan perintah Allah. Jadi tabut perjanjian itu adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel. Mereka membuat tabut perjanjian itu atas dasar perintah Allah sendiri. Artinya Allah sendirilah yang merancang tabut perjanjian tersebut. Tabut perjanjian tersebut berisi kesaksian, yaitu 10 firman atau 10 perintah yang ditulis pada 2 loh batu. Itu tercatat pada kitab Keluaran pasal 25. Kemudian kita tahu bagaimana bentuk dan rancangan tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian itu panjangnya 2,5 hasta, kemudian lebarnya itu 1,5 hasta, dan tingginya itu 1,5 hasta. Dan tabut perjanjian tersebut itu terbuat dari kayu akasia. Kemudian bagian dalam dan bagian luar tabut tersebut itu dilapisi emas. Di sekeliling bagian atasnya itu terdapat bingkai yang begitu sangat cantik. Kemudian pada penutup tabut tersebut itu terdapat 2 kerup emas di kedua ujungnya. Dan penutup itu terbuat dari emas. Jadi kedua kerup itu saling berhadapan dan sedang membungkuk dengan muka menghadap penutup tabut tersebut dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa melihat tentang bentuk dan rancangan dari tabut perjanjian Allah itu terdapat dalam kitab Keluaran pasal 25 dan kitab Keluaran pasal 37. Teman-teman bisa melihat di situ. Dan kita tahu tabut perjanjian Allah itu awalnya disimpan di ruang Maha Kudus di tabernakel. Jadi tabernakel adalah kemah untuk ibadah yang dapat dipindah-pindahkan, yang dibuat bersamaan dengan tabut perjanjian. Jadi tabernakel itu adalah kemah untuk ibadah yang dapat dipindah-pindahkan, dan tabernakel tersebut itu dibuat bersamaan dengan tabut perjanjian Allah. Dan tabut perjanjian Allah itu disimpan di ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu dibatasi dengan suatu tirai untuk mencegah manusia berdosa mendekati hadirat Allah yang suci. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, dan hanya setahun sekali pada hari raya pendamaian. Itu terdapat dalam kitab Keluaran pasal 40. Teman-teman bisa membaca dalam kitab Keluaran pasal 40. Jadi yang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus itu adalah hanya para imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan tabut perjanjian Allah itu dipindahkan ke ruang Maha Kudus di Bait Salomo, 1 Raja-Raja pasal 6. Jadi tabut perjanjian Allah itu dipakai untuk menyimpan benda-benda suci yang mengingatkan orang-orang Israel akan perjanjian yang Allah buat dengan mereka, dengan Israel di Gunung Sinai. Dan tabut perjanjian itu juga dipakai pada hari pendamaian, Imamat pasal 16. Kemudian apa isi yang ada di dalam tabut perjanjian atau peti suci tersebut? Isi yang ada dalam tabut perjanjian atau peti suci tersebut adalah 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Kemudian berisi mana? Kemudian berisi tongkat Harun. Silakan baca Ibrani pasal 9 ayat 4, kemudian Keluaran pasal 16, Bilangan 17 ayat 10. Kemudian kita tahu tabut perjanjian Allah atau peti suci tersebut itu dihubungkan dengan kehadiran Allah. Jadi lambang dari tabut perjanjian Allah atau lambang dari peti suci tersebut itu menandakan kehadiran Allah. Jadi lambang dari tabut tersebut atau lambang dari peti suci tersebut itu dihubungkan dengan kehadiran Allah. Misalnya awan yang muncul di atas tabut perjanjian dalam ruang Maha Kudus. Misalnya
awan yang muncul di atas tabut perjanjian dalam ruang Maha Kudus, dan juga awan yang muncul di perkemahan orang Israel itu adalah tanda kehadiran Allah dan berkat Yahweh. Imamat pasal 16, Bilangan pasal 10 dan lain sebagainya. Nah, tentang sejarah tabut perjanjian Allah yang dirampas oleh orang-orang Filistin dan lalu akhirnya sampai ke tangan Salomo atau sampai ke bait suci Salomo, teman-teman semua bisa membaca dalam Alkitab, karena Alkitab menceritakan semuanya secara detail. Nah, yang menjadi tanda tanya saya dalam buku ini, adalah pertama, dari mana penulis buku ini menuliskan cerita seperti ini? Karena ada istilah-istilah yang sama dengan yang ada dalam Alkitab, misalnya tabut atau tabut perjanjian. Kemudian nama figur, contoh misalnya nama figur Nabi Samuel. Sejak kapan Islam mengenal Nabi Samuel? Sedangkan tidak ada satu ayat pun yang berbicara tentang Nabi Samuel dalam Al-Quran. Nama Nabi Samuel tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi anehnya, nama Nabi Samuel justru ada dalam buku ini. Aneh bukan? Kita tahu bahwa tentang Nabi Samuel atau kitab Samuel dalam Alkitab Kristen itu termasuk dalam kitab-kitab sejarah. Dan dalam Tanakh itu Alkitab Ibrani, dan dalam Tanakh, kitab Samuel itu adalah kitab yang termasuk atau tergabung dalam kitab nabi-nabi awal atau Nevi'im Rishonim yang berisi narasi sejarah Israel. Jadi, kitab Samuel itu mencatat sejarah penting Israel dari masa Nabi Samuel sampai kepada masa Raja Daud, yang merupakan pergeseran dari masa hakim-hakim menuju masa kerajaan. Dan kalau kita lihat dalam konteks Alkitab Kristen tentang penggolongan kitab-kitab yang masuk dalam kelompok kitab sejarah, yang masuk dalam penggolongan kitab sejarah dalam pembagian Alkitab Kristen, kitab Samuel itu ditempatkan bersama dengan kitab-kitab seperti Yosua, Hakim-Hakim, dan Raja-Raja. Jadi kitab Samuel, Yosua, Hakim-Hakim, dan Raja-Raja itu adalah sebagai kitab-kitab sejarah dan bukan sebagai kitab Taurat. Nah, pertanyaan saya adalah, sejak kapan Islam mengenal kitab-kitab sejarah orang Yahudi dan Kristen atau yang ada dalam Alkitab dan juga yang ada dalam Tanakh? Bukankah Islam itu hanya mengenal kitab Taurat? Islam hanya mengenal kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil. Walaupun secara fisiknya kitab Taurat atau Torah dan juga kitab Sabur atau Mazmur tidak dimiliki oleh mereka, oleh Islam. Aneh bukan? Penulis ini mengklaim bahwa cerita diambil dari Al-Quran, tetapi tentang Nabi Samuel itu tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian tentang tabut perjanjian. Pada tabut perjanjian Allah itu tidak hanya diisi 2 loh batu saja, tetapi ada mana dan juga tongkat Harun. Dan tentang hukum Taurat, 10 hukum Taurat, apa saja perintah Allah, itu tidak ada dalam Al-Quran secara hurufiah dan lengkap seperti yang ada dalam Alkitab. Jadi, Al-Quran itu seperti menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau yang dialami oleh nabi-nabi atau orang-orang Yahudi. Tetapi narasi-narasi yang ada dalam Al-Quran itu berbeda dengan yang ada dalam Alkitab. Entah siapa yang salah di sini. Orang cerdas pasti bisa membedakan yang mana narasi yang benar dan yang mana narasi-narasi yang palsu. Kemudian, konon katanya Nabi Samuel mengukuhkan Talut menjadi pemimpin. Itu juga tidak ada dalam Al-Quran. Lalu, dari mana penulis buku ini mendapatkan informasi tentang tulisan-tulisannya atau tentang figur-figur seperti Nabi Samuel? Sejak kapan Islam mengenal Nabi Samuel? Aneh bukan? Ya, benar-benar aneh. Silakan Anda simpulkan sendiri. Di mana ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Samuel mengukuhkan Talut sebagai pemimpin? Jangankan mengukuhkan Talut sebagai pemimpin, nama Nabi Samuel saja itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam Al-Quran. Tidak ada bukan? Ya, tidak ada. Saya rasa orang waras dan orang yang kritis ketika membaca tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini, ketika membaca buku ini, tentu mereka tahu dari mana sumber informasi yang diperoleh penulis buku ini. Karena apa yang penulis klaim cerita bergambar diambil dari Al-Quran, ternyata tidak ada dalam Al-Quran. Aneh bukan? Silakan berpikir
waras. Terima kasih.